Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, masih dalam mempelajari senyawa hidrokarbon. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tata nama senyawa alkana. Nah, sebagaimana kita ketahui, senyawa karbon itu jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, kita perlu membedakannya dengan pemberian nama. Untuk pemberian nama, ada beberapa aturan yang harus kita penuhi yang kita sebut dengan tata nama. Tata nama ini dikeluarkan oleh Himpunan Kimia Sedunia yang dikenal dengan nama UPEC. Nama yang dikeluarkan oleh UPEC ini disebut dengan nama sistematis. Sedangkan nama senyawa yang beredar di pasaran atau dalam dunia perdagangan dinamakan dengan nama biasa atau lebih dikenal lagi dengan nama trivial. Nama UPEC dari 10 suku yang pertama dari alkana yaitu metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Nama ini hanya berlaku untuk rantai lurus. Sedangkan untuk rantai bercabang, itu ada aturan khususnya. Inilah yang akan kita jelaskan lebih lanjut dalam tata nama. Nah, perhatikan dua contoh senyawa ini. Senyawa ini disebut dengan senyawa alkana bercabang. Disebut bercabang karena apa? Karena di sini ada muncul dua kelompok senyawa lagi. Ini ya, kalau kita lihat ini dalam garis lurus dari kiri ke kanan, ini rantai, namanya ini rantai lurus. Sedangkan yang di luar ini disebut dengan cabang. Begitu juga dengan senyawa B. Ini rantai lurusnya adalah dari CH3 menuju ke CH3 lagi. Sedangkan yang ke atas dan yang ke bawah itu kita sebut dengan cabang. Ada beberapa aturan yang harus dipenuhi dalam pemberian nama alkana. Di sini akan Ibu jelaskan satu persatu. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang tata nama. Yang pertama, memilih rantai induk terpanjang, yaitu rantai karbon terpanjang. Silakan Anda perhatikan gambar senyawa ini. Kita lihat, jika kita ambil ini sebagai karbon utama, rantai terpanjang, berarti jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi dikatakan bahwasanya cabang, ini berarti ya, di luar rantai utama ini berarti cabang, berarti ini adalah cabang. Cabang adalah alkyl, yaitu alkana yang kehilangan satu H-nya. Jadi alkananya adalah C2H6. Sekarang dia kehilangan satu H, berarti C2H5. Si C2H5 ini bisa kita uraikan penulisannya menjadi seperti ini. CH2 dan CH3, jumlah C2, jumlah H5. Nah, jika kita buat seperti ini, maka yang kita pastikan tadi berupa rantai terpanjang adalah dari kiri ke kanan. Ternyata dengan kenyataan seperti ini bisa kita buat rantai terpanjangnya seperti ini. Nah, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6C. Dan ini yang dianggap sebagai cabang. Nah, contoh yang berikut masih aturan yang pertama, namun dikhususkan pada bila terdapat rantai terpanjang ekivalen, artinya jumlahnya sama, pilihlah yang memiliki cabang terbanyak. Mari kita lihat contohnya. Ini kalau kita hitung dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, kalau kita hitung dari bawah,
Ini bisa terlihat bahwasanya kalau kita berbelok ke kanan ini pasti lebih panjang jika dibanding berbelok ke kiri. Maka kita pilih yang ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita blok di sini ya. Ini berarti sini 7. Ini juga 7. Nah, katanya apabila terdapat rantai terpanjang ekuivalen, pilih yang memiliki cabang terbanyak. Kita lihat di sini. Ini kita lengkapi dulu. Kita lihat di sini, kalau yang di atas cabangnya ada 1. Sedangkan senyawa yang di bawah cabangnya ada 1, 2. Nah, maka penamaan yang benar adalah untuk yang di bawah. Ini berarti salah. Nah, aturan yang kedua adalah memberikan penomoran. Dilakukan pada rantai induk, dimulai pada salah satu ujung yang paling dekat dengan cabang. Kita perhatikan senyawa yang di atas. Ini ya. Kalau kita hitung dari kiri, 1, 2, 3, 4. Berarti cabangnya berada di nomor 4. Kalau kita hitung dari kanan, 1, 2, 3. Berarti cabang berada di nomor 3. Maka sesuai dengan aturan tadi, penomoran yang benar adalah dari kanan. Karena yang terdekat ke ujung adalah yang dari kanan. Untuk contoh senyawa yang di bawah, kita lihat kalau kita hitung dari kiri, maka cabang terletak pada 1, 2, nomor 2. Kalau kita hitung dari kanan, 1, 2, 3. Berarti penomoran yang benar adalah dari kiri. Berikutnya, aturan yang ketiga, memberikan nama cabang-cabangnya. Nah, cabang diberi nama alkil, yaitu alkana yang kehilangan 1H. Namanya sesuai dengan nama alkana dan diberi akhiran il. Contoh, kalau ini misalnya cabangnya adalah CH3, ini ya, cabangnya CH3, maka ini namanya adalah, ini alkil ya, alkil adalah alkana yang kehilangan 1 atom H-nya. Berarti normalnya ini adalah CH4. CH4 namanya adalah metana. Maka jika dia kehilangan 1H, berubah menjadi metil. Jadi ana diganti dengan il. Jadi ini nama cabangnya adalah metil. Kalau misalnya cabangnya adalah C2H5, maka namanya adalah etil. Karena alkana normalnya adalah etana. Demikian seterusnya. Nah, untuk senyawa yang mempunyai cabang lebih dari 1 dan cabangnya berbeda, maka penulisan namanya, pemberian namanya diurutkan berdasarkan abjad cabang. Misalnya senyawa ini adalah rantai induk, karena ini adalah yang terpanjang. Berarti ini adalah cabang, ini adalah cabang. Jika CH3 berarti C-nya 1, maka namanya adalah metil. Sedangkan yang di bawah C-nya 2 namanya etil. Pada saat pemberian nama, maka etil ditulis terlebih dahulu dibanding dari metil, karena E lebih dahulu daripada M. Itu aturan berikutnya. Selanjutnya, jika sebuah senyawa mempunyai cabang lebih dari 1, namun cabangnya itu sejenis, maka diberi awalan. Ini contohnya ya. Contohnya ini rantai induk, ini adalah cabang. Cabangnya sama-sama metil. Kalau ada 2 metil, maka diberi awalan dimetil. Kalau ada 3 metil, berarti trimetil.
Kalau 4 tetra, kalau 5 penta, dan seterusnya. Begitu juga kalau misalnya ada 2 etil, maka dietil. Nah, aturan selanjutnya adalah nama yang ditulis pertama adalah nama cabang, baru diikuti rantai induk. Seperti contoh yang terlihat, ini berarti ini adalah rantai induk, karena ini adalah yang terpanjang, dan ini adalah cabang. Nama yang ditulis pertama adalah nama cabang. Berarti nama cabangnya adalah, ini karena CH3, C-nya 1, berarti metil. Berikutnya, diikuti nama rantai induk. Rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya adalah pentana. Berikutnya, nama cabang diawali angka tempat cabang tersebut terikat. Kita lihat di sini, cabang ini lebih dekat ke ujung sebelah kiri, yaitu nomor 1, 2. Dibandingkan dengan sebelah kanan, 1, 2, 3, 4. Berarti nomor yang tepat adalah nomor 2. Angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma. Antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda jeda atau tanda strip. Berarti ini kita beri tanda strip. Sudah didapatkan namanya 2-metil pentana. Sedangkan untuk senyawa yang di bawah bisa kita buat rantai terpanjangnya adalah ini ya, di rantai terpanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Nah, kita beri nama, kita beri nomor berdasarkan cabang yang terdekat. Kita mulai dari kiri. Ini adalah cabang pertama, ini cabang kedua ya. Ini nomor 1, 2. Sedangkan kalau dari kiri 1, 2, 3. Berarti nomornya kita mulai dari kiri. Ya. Nah, berarti namanya adalah ini metil di nomor 2 dan metil di nomor 4. Berarti 2,4 strip dimetil 6 berarti heksana. Nah, contoh berikutnya, perintahnya sama, beri nama UPEC, nama senyawa berikut. Nah, kita lihat, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini rantai induk 5 ya. Tetapi jika kita perhatikan lebih teliti lagi, ternyata ini ada C3 dan C2. C3 dan C2 ini jika kita uraikan, maka si C3 ini kita geser, C-nya 3, 2, 3, di paling ujung CH3, ini CH2, ini CH2. Dan C2H5 berarti ada 2C, paling ujung CH3, di tengah adalah CH2. Nah, jika keadaannya seperti ini, maka untuk yang di atas ini tidak bisa kita gunakan lagi sebagai rantai terpanjang. Kita coba dengan memulai dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 6. Kalau misalnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga masih 6. Sekarang kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ini lebih panjang. Berarti rantai induknya adalah ini. Sedangkan cabang adalah ini. CH3 dan C2H5. Langkah selanjutnya setelah kita menentukan rantai terpanjang, kita memberi nomor. Pemberian nomor berdasarkan letak cabang yang terdekat ke ujung. Kita lihat dua cabang ini. Jika kita lihat cabang ini, kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Berarti ini nomor 4. Sedangkan kalau kita mulai dari sini, 1, 2, 3. Berarti cabangnya di nomor 3. Berarti penomoran kita dimulai dari sini. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Berikutnya kita lihat lagi cabangnya. Ini CH3 namanya adalah, ya betul, metil. Sedangkan ini namanya, kalau C2 namanya adalah etil. Kita lihat lagi, antara metil dan etil berarti abjad yang terlebih dahulu adalah etil. Maka pemberian nama kita mulai. Etil terletak di nomor 4, berarti namanya 4. Kita pisahkan dengan strip etil. Kemudian ini metil di nomor 3 metil, rantai induknya adalah 7, berarti 4 etil 3 metil heptana. Aturan tadi mengatakan bahwasanya antara huruf dengan angka dipisahkan lagi dengan tanda jeda atau strip. Jadi nama senyawa tersebut adalah 4 etil 3 metil heptana. Nah, Ananda sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi Ananda bisa memahami tentang tata cara pemberian nama alkana atau tata nama alkana menurut Dupek. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.